semuanya, perkenalkan nama saya Zal Nabi Busbara dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 211304031. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok A3 akan melakukan praktikum pengambilan darah vena menggunakan spuit dan vakum. Ayo, kita lihat. Oke, di sini kita sudah sampai ke dalam laboratorium, yang mana rekan-rekan saya sudah bersiap untuk pengambilan sampel vena menggunakan metode vakum. Oke, di sini kita akan bertanya terlebih dahulu dengan rekan saya. Dengan siapa, Mbak? Saya Fawazah Wartini Dengan NIM? dengan NIM 211304032. Oke, baik. Teman-teman, kebetulan juga di sini saya yang akan menjadi probandus ataupun jadi pasien dari Mbak Fawazah. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada handscoon, plaster, needle, holder, alcohol swab, kapas kering, tourniquet, dan tabung vakum. Dan sebelum melakukan tindakan, pastikan sudah mencuci tangan dengan benar dan bersih sesuai SOP yang berlaku. Untuk cara kerjanya, pertama memakai handscoon dengan baik dan benar. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan dengan membuka plaster, lalu membuka alkohol swabnya, dan membuka needle-nya. Seperti yang ada di video, lalu kencangkan ke dalam holdernya. Kemudian, pasangkan tourniquet di lengan atas pasien. Selanjutnya, kencangkan tourniquet, lalu meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian, pilih bagian vena mediana cubitis atau cephalika dan lakukan palpasi untuk memastikan posisi venanya. Jika vena sudah teraba, sterilkan area penusukan dengan alkohol swab dengan cara memutar. Kemudian, tunggu alkoholnya sampai mengering, kemudian buka needle dengan satu jari. Lalu, tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam spuit. Kemudian, masukkan tabung ke dalam holder dan dorong, sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung. Maka darah akan mengalir, masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir. Kemudian lepaskan tourniquetnya. Tunggu tabung terisi penuh dengan darah, kemudian lepaskan tabung dari holdernya secara perlahan. Kemudian homogenkan. Lalu setelah itu letakkan kapas kering di atas jarum penusukan. Kemudian tarik secara perlahan. Setelah itu tutup kembali dengan gerakan satu tangan. Bereskan alat-alat yang sudah terpakai dan setelah itu minta pasien untuk meluruskan tangannya kembali untuk dipasangkan plester. Lalu bersihkan alat dan bahan yang sudah terpakai yang akan dibuang ke tempat khusus pembuangan sampah medis. Nah,
Nah teman-teman, begitulah tadi cara untuk mengambil darah vena menggunakan metode vakum. Nah ini bisa kita melihat untuk bekas penusukannya. Nah pada saat penusukan tadi ataupun pada saat pengambilan sampel, yang saya rasakan ya sedikit ngilu ya teman-teman, nah, tapi tidak terlalu sakit. Ya, itu pun wajar karena kita ditusuk dengan jarum. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan melihat lagi praktikum pengambilan darah vena menggunakan squid. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai kepada meja praktikum. Sudah ada dua rekan saya yang akan melakukan pengambilan darah vena dari squid. Nah, mungkin kita akan berkenalan dulu kepada rekan saya. Yang siapa Mbak? Nama saya Fitri Cahaya dengan NIM 211304029. Dan saya sebagai Probandus dengan Sri Ramadhani dengan NIM 211304030. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan darah vena menggunakan metode squid. Dan untuk alat-alatnya Ada handscoon, squid, tourniquet, alkohol swab, kapas kering, dan juga plester. Dan sebelum melakukan tindakan, pastikan sudah mencuci tangan dengan benar dan bersih sesuai SOP yang berlaku. Lalu pasangkan tourniquet di lengan atas pasien dan tarik sampai kencang. Lalu lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan di mana letak vena yang akan ditusuk. Sebaiknya itu di area mediana cubiti atau sepalika. Selanjutnya, bersihkan area penusukan dengan alkohol swab dengan cara memutar ke arah luar. Tunggu alkoholnya sampai mengering, kemudian buka needle dengan satu jari. Lalu, tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam squid. Jika darah belum terlihat seperti pada video, teruslah mencari vena dengan cara menggesernya atau menariknya, karena bisa saja squidnya terlalu dalam menusuk atau salah saat menusukkan ke dalam vena. Jika sudah terlihat, langsung hisap darah, kemudian lepas tourniquetnya dan hisap darah sesuai sampai kebutuhannya. Setelah itu, taruh kapas kering di atasnya dan tarik jarum squid secara perlahan. Setelah itu, tutup kembali dengan gerakan satu tangan. Kemudian minta pasien untuk menekan kapas keringnya agar tidak terjadi pendarahan yang lebih banyak. Lalu bersihkan alat dan bahan yang sudah terpakai yang akan dibuang ke tempat khusus pembuangan sampah medis. Nah teman-teman sudah menyaksikan bagaimana cara pengambilan darah vena menggunakan squid. Nah di sini kita akan bertanya kepada Probandus bagaimana rasa atau perasaannya ketika sudah diambil darahnya. Bagaimana Mbak Rani dari pengambilan sampel tersebut, apa yang dirasakan? Saya sebagai Probandus merasakan mungkin tadi pada saat pengambilan darah ada yang keliru karena ketika dilakukan pengambilan darah vena itu kurang tepat squidnya pada venanya, arahnya kurang tepat sehingga merasakan sedikit sakit, dan juga pada saat penarikan squidnya itu terlalu perlahan-lahan sehingga sedikit sakit. Jadi saran saya kepada teman-teman ketika ingin melakukan pengambilan darah vena, pastikan vena yang akan kita tusuk itu arahnya sudah tepat, dan pada saat penarikan squidnya harap cepat karena agar rasa sensasi sakitnya itu tidak berlebihan. Nah, itu
bagaimana tanggapan dari Rani setelah diambil darah venanya. Nah, teman-teman bisa lihat tadi apa yang salah dan yang benar. Nah, mungkin teman-teman dapat mempelajari dari video ini yang ambil yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Sekian dari kami kelompok A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.